Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas TM ke-7 yaitu mengenai fluktuasi ekonomi. Nah, jadi intinya di bab ini kita belajar tentang bagaimana perekonomian itu berfluktuasi ya. Jadi kan kalian tahu ya kalau di 98 kita sempat mengalami yang namanya resesi kan. Kemudian terakhir kemarin di 2019 bursa saham kita itu sempat menyentuh angka 6 ribuan ya. IHSG kita sempat menyentuh angka 6.000, kemudian karena adanya corona, IHSG jatuh tuh ke 3.000 sampai 4.000 ya kan. Jadi kita tahu kalau perekonomian di negara kita dan di dunia itu berfluktuasi. Nah, nanti di sini kita akan bahas kira-kira periode-periode apa sih yang terjadi di dalam perekonomian ya? Apakah itu saat terjadinya ekspansi, apakah terjadi resesi, kemudian kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, kemudian kira-kira model apa yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan fluktuasi ekonomi tersebut. Oke, langsung aja. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas di bab ini? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fakta tentang siklus bisnis. Jadi, di dalam perekonomian itu nanti ada siklusnya ya. Bisa misal perekonomian sedang bagus atau sedang buruk. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana short run itu berbeda sama long run. Jadi kalau di jangka pendek sama jangka panjang pasti perlakuan harganya berbeda kan ya. Jadi di bab ini kita nge-refresh lagi pertemuan pertama tentang sticky price sama flexible price di situ. Nanti kita bisa lihat nih, kira-kira bedanya jangka pendek sama jangka panjang itu apa. Nah, di sini juga kita akan mempelajari bab mengenai pengantar permintaan agregat. Jadi, salah satu model untuk mengukur fluktuasi ekonomi adalah permintaan agregat sama penawaran agregat ya. Nah, jadi nanti kalau di bab UAS, itu di bab pertama, kalian udah mempelajari namanya permintaan agregat sama penawaran agregat. Jadi permintaan agregat sama penawaran agregat ini sebenarnya bab setelah UAS, bab setelah UTS ya. Tapi di bab 7 ini, di bab fluktuasi ekonomi ini, diselipkan dulu pengantarnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana model permintaan agregat dan penawaran agregat dapat digunakan untuk menganalisis efek jangka pendek dan jangka panjang dari shock atau guncangan ekonomi. Jadi kan sebelumnya kita udah pelajari ya, kalau di dalam perekonomian yang stabil terkadang terjadi yang namanya guncangan ya atau shock nih. Kayak contohnya sekarang kan ada corona ya. Nah, itu namanya guncangan. Guncangan terhadap apa? Ya kalau corona ini sekarang bisa dibilang guncangan terhadap permintaan ya. Karena orang-orang kan pilih di rumah aja ya. Berarti kalau di rumah aja kan berarti nggak ada konsumsi di situ. Nggak ada konsumsi yang berlebih kan dari masyarakat, sehingga PDB-nya turun. Jadi terjadi guncangan terhadap permintaan. Kemudian dari sisi penawaran juga ya, karena produk yang dijual itu sedikit, ya berarti efeknya apa? Efeknya perusahaan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, makanya terjadi guncangan penawaran, seperti itu. Oke, langsung kita bahas yang pertama. Jadi apa sih siklus bisnis itu? Jadi siklus bisnis ini adalah kondisi perekonomian yang sedang berfluktuasi. Jadi fluktuasinya itu bisa berupa ekspansi, bisa resesi. Jadi kalau ekspansi itu kita udah tahu ya di bab sebelumnya, kalau ekspansi itu adalah keadaan di mana perekonomian itu meningkat, sedangkan resesi adalah keadaan di mana perekonomian itu turun kan. Nah, jadi ini ya siklus bisnis adalah kondisi ekonomi yang sedang berfluktuasi. Nah, untuk mengetahui siklus bisnis ini biasanya indikator kita apa? Biasanya kita menggunakan apa? Nah, biasanya untuk mengetahui siklus bisnis suatu negara, untuk mengetahui fluktuasi ekonomi suatu negara, kita menggunakan yang namanya PDB ya, atau Produk Domestik Bruto. Jadi kita melihat nih, kira-kira tingkat pertumbuhan PDB-nya itu berapa? Tingkat pertumbuhan GDP suatu negara itu berapa? Nah, jadi, nah, oke, kemudian, nah misal
rata-rata pertumbuhan PDB itu 3 sampai 3,5% per tahun dalam jangka panjang, ya, dengan fluktuasi besar dalam jangka pendek. Jadi kalau di dalam jangka pendek ini kita tidak bisa mengukur PDB secara langsung ya, karena dia berfluktuasi. Tapi kalau kita tarik kesimpulannya dalam jangka panjang, rata-rata pertumbuhan PDB itu adalah 3 sampai 3,5%. Ini misal kita ambil ekonomi Amerika ya. Nah, jadi pertumbuhannya itu dalam jangka panjang kita bisa menyimpulkan ya. Tapi kalau di dalam jangka pendek, dia cenderung untuk berfluktuasi. Nah, biasanya yang berfluktuasi itu apa? Kan kalau kita tahu komponen PDB itu kan apa? Ada konsumsi, investasi, belanja pemerintah, sama ekspor impor ya. Nah, yang biasanya berfluktuasi ini adalah konsumsi dan investasi. Jadi kalau misal belanja pemerintah itu cenderung tetap ya, cenderung tetap komponennya. Kemudian ekspor impor juga cenderung stabil di situ. Nah, jadi konsumsi dan investasi berfluktuasi PDB, tapi investasi cenderung lebih tidak stabil di situ. Oke, saya mute dulu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat nih grafiknya nih. Kita lihat grafiknya di sini yang warna hijau, yang warna biru adalah GDP realnya ya, PDB realnya. Kemudian yang warna merah adalah tingkat konsumsinya. Nah, kita lihat nih di sini kalau misal tingkat konsumsi itu sejalan sama tingkat PDB-nya kan ya. Kan PDB itu konsumsi adalah salah satu komponen PDB kan. Nah, kita lihat di sini konsumsinya itu cenderung stabil dengan PDB-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat tingkat investasinya, nah ini yang tadi dibilang ya, kalau investasi di suatu negara itu cenderung tidak stabil. Kenapa? Karena ada kondisi politik, kemudian tingkat bunga di situ. Kalau misal kondisi politiknya tidak bagus, pasti dia investasinya turun nih di sini. Ya, investasinya pasti turun. Tapi kalau misal kondisi politiknya sedang bagus, maka investasi di negara tersebut akan tinggi. Karena investor mengharapkan tingkat pengembalian yang besar di situ. Kalau tingkat bunganya tinggi gimana? Nah, tergantung ya. Kalau misal dia adalah investor dalam negeri, kalau tingkat bunganya tinggi ya dia cenderung tidak melakukan investasi kan, karena biaya investasinya akan besar gitu. Nah, jadi kita lihat di sini kalau PDB sama konsumsi itu dia cenderung stabil dalam fluktuasi ekonomi ya. Tapi yang tidak stabil adalah investasi. Oke, kita masih belajar tentang fakta tentang siklus bisnis. Selanjutnya kita bahas tentang pengangguran. Nah, pengangguran meningkat selama resesi dan jatuh selama ekspansi. Benar ya? Jadi kan kalau selama resesi ini apa? Kalau selama resesi ini kan berarti perekonomian sedang turun nih. Berarti banyak perusahaan tutup. Kalau banyak perusahaan tutup, berarti banyak tenaga kerja yang di PHK. Maka terjadi pengangguran. Makanya kalau di resesi ini biasanya terjadi juga yang namanya deflasi tuh. Harga-harga menjadi rendah. Harga rendah, kemudian upah buruh pun rendah gitu ya. Jadi terjadi yang namanya resesi di situ. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah ekspansi. Jadi kalau ketika terjadi ekspansi, pengangguran turun ya, atau pengangguran jatuh. Makanya ketika terjadi ekspansi, terjadi juga yang namanya inflasi. Ketika harga-harga naik, jumlah uang beredar banyak, maka akan banyak perusahaan yang dibangun, perusahaan yang dibuka. Ketika perusahaan dibuka, maka tenaga kerja dibutuhkan, sehingga pengangguran berkurang di situ. Nah, dalam mempelajari pengangguran ini di dalam fluktuasi ekonomi, kita mengenal yang namanya hukum Okun. Hukum Okun ini apa dia? Jadi hukum Okun ini mengatakan adanya hubungan negatif antara PDB real dan pengangguran. Jadi semakin tinggi PDB real, berarti semakin tinggi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Akibatnya apa? Ya akibatnya pengangguran semakin turun gitu ya. Kebalikannya apa? Ketika PDB-nya rendah, maka suatu negara itu pasti mengalami resesi kan.
kan dua kuarter PDB berturut-turut itu berarti suatu negara mengalami resesi kan ya. Ketika 2 kuarter PDB suatu negara itu minus, maka suatu negara itu dikatakan mengalami resesi. Nah, ketika resesi berarti terjadi yang namanya banyak pengangguran. Jadi ketika PDB turun, pengangguran justru naik di situ. Nah, sekarang coba kita lihat di sini bagaimana hukum Okun itu di berbagai tahun ya. Nah, kita lihat di sini, misal di titik 1984 nih, ketika GDP-nya tinggi nih, misal GDP-nya 7% kan. Ternyata tingkat penganggurannya minus 2%, sangat rendah kan. Nah, sedangkan pada tahun 1975 nih, ketika GDP-nya itu hanya 0%. Nah, kita lihat tingkat penganggurannya sangat tinggi, yaitu sebesar 3%. Nah, jadi di hukum Okun ini ada rumusnya ya. Jadi rumusnya itu adalah apa? Ada yang udah pernah diajarin belum sama dosennya? Tentang hukum Okun ini. Jadi tadi kan ya, kan kita tahu kalau hukum Okun itu apa? Hukum yang menghubungkan antara hubungan negatif antara pengangguran sama PDB real kan. Nah, jadi di sini hukum Okun itu menjelaskan kalau perubahan PDB real itu sama dengan 3,5 dikurang 2 kali perubahan pengangguran ya. Jadi hukum Okun ini mengatakan kalau perubahan persentase PDB real sama dengan 3,5 dikurang 2 kali perubahan pengangguran gitu ya. Jadi kalau misal kita anggaplah penganggurannya itu misal minus 1%. Berarti kan 2 dikali presentasi perubahan pengangguran ya. Berarti 2 dikali min 1 kan. Min 2 kali min 1 kan berarti plus 2 ya. Ya nggak? Berarti 3,5 ditambah plus 2. Berarti 5,5 di situ. Berarti tingkat penganggurannya gimana? Tingkat PDB real gimana? Sangat tinggi kan? Ketika penganggurannya itu minus 2%, berarti kan dia minus 2 dikali minus 2 kan plus 4 ya. Berarti PDB real adalah 7,5%. Jadi ketika penganggurannya rendah, PDB real akan tinggi. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti di soal tahun lalu itu dia keluar. Nanti setelah bab ini kita bahas aja langsung soal tahun kemarin. Oke. Nah, gini ya. Jadi dia itu membentuk hubungan yang berselop negatif nih antara PDB real sama pengangguran. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke indeks indikator ekonomi utama. Jadi kalau kita belajar perekonomian itu ada juga beberapa indeks yang mengukur suatu pertumbuhan perekonomian. Nah, yang pertama apa? Nah, jadi gini ya. Jadi indeks ini diterbitkan setiap bulan oleh Dewan Konferensi kalau di Amerika Serikat ya. Nah, kemudian bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk forecasting atau meramalkan perubahan kegiatan perekonomian 6-9 bulan ke depan. Jadi indeks indikator ekonomi ini adalah kumpulan dari beberapa indikator yang digunakan untuk peramalan atau forecasting terhadap kondisi perekonomian di masa depan, seperti itu ya. Nah, jadi digunakan juga dalam perencanaan bisnis oleh pemerintah meskipun tidak menjadi prediktor yang sempurna. Jadi istilahnya ini kayak kumpulan indikator-indikator ya. Jadi dari indikator itu kita tahu kira-kira pertumbuhan ekonomi itu akan berapa. Nah, contoh beberapa komponen dari indikator ini adalah yang pertama, rata-rata kerja mingguan di bidang manufaktur. Jadi kira-kira setiap minggu itu rata-rata kerjanya itu naik atau turun gitu ya. Kalau rata-rata kerjanya itu semakin naik, berarti perekonomian semakin tumbuh di situ. Kemudian apa? Ada klaim mingguan untuk asuransi pengangguran. Semakin banyak klaim tentang asuransi pengangguran, berarti perekonomian semakin turun kan? Semakin banyak klaim mingguan untuk asuransi pengangguran, berarti artinya semakin tinggi tingkat pengangguran. Berarti suatu perekonomian
menuju tingkat resesi di situ. Nah, kemudian pesanan baru untuk barang dan bahan konsumen. Nah, ini faktor produksinya ya. Kira-kira perusahaan itu pesanan untuk memproduksi suatu barangnya itu berapa? Kalau semakin tinggi berarti semakin banyak output yang dihasilkan. Sama ya, ini pesanan baru berupa barang modal, kira-kira berapa banyak mesin yang dibeli, berapa banyak gedung yang disewa untuk memproduksi suatu barang. Kemudian ada kinerja vendor, jadi bagaimana produktivitas suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu output di situ. Kemudian izin bangunan baru yang dikeluarkan, berarti kalau semakin banyak IMB, berarti semakin banyak perusahaan yang dibuka kan di situ ya. Nah, kemudian indeks harga saham, contohnya kalau di Amerika itu Dow Jones, kemudian kalau di Indonesia itu IHSG ya. Semakin baik IHSG berarti semakin tumbuh laju perekonomian seperti itu. Kemudian ada jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar ini kan indikator ya terjadinya inflasi atau tidak di suatu negara gitu. Kemudian tingkat pengembalian obligasi ini berupa apa? Berupa tingkat bunga dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah indeks harapan konsumen. Oke, ada yang tanya. Contoh asuransi pengangguran di Indonesia itu apa ya, Mas? Nah, contohnya itu adalah yang kemarin ya, yang kemarin baru keluar, yaitu adalah kartu prakerja. Jadi, contoh asuransi pengangguran itu berupa kartu prakerja. Jadi, orang yang menganggur, kalau di Amerika nih ya, ini kan kita itu, Indonesia ini kan sebenarnya ngikutin programnya Amerika ya. Jadi, kalau di Amerika itu adalah ketika ada seseorang yang menganggur atau baru saja di PHK, maka pemerintah Amerika Serikat itu akan memberikan asuransi pengangguran sampai jangka waktu tertentu ya. Jadi kalau misal dia menganggur, maka orang itu akan diberikan asuransi pengangguran sebesar misal 80% dari gaji dia sebelumnya selama 1 tahun misalnya gitu. Atau sampai seseorang itu mendapatkan kerja. Nah, di masa pandemi seperti ini ya, Indonesia itu sebenarnya mencontoh Amerika ya. Salah satunya dengan menggunakan program kartu prakerja kan di situ. Dengan adanya prakerja itu orang-orang yang menganggur atau orang-orang yang sedang mencari kerjaan seperti fresh graduate, kemudian orang-orang yang di PHK seperti apa? Seperti unskilled labor. Nah, dia itu diberikan kartu prakerja oleh pemerintah berupa pelatihan sama pemberian uang di situ. Jadi orang-orang ini ditunjang oleh pemerintah sampai jangka waktu tertentu. Jadi contoh asuransi pengangguran di Indonesia itu adalah kartu prakerja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah grafiknya ya, grafik dari indikator ekonomi utama tadi. Jadi dia itu bisa turun, bisa naik. Berarti kalau keadaannya sedang naik, berarti perekonomian sedang baik di situ. Oke, sekarang kita review lagi nih mengenai horizon waktu dalam makroekonomi. Nah, jadi kan di bab-bab awal itu pernah diajarin ya, kalau perekonomian itu dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sekarang kita review lagi. Kalau misal di jangka pendek, berarti kan apa? Dulu, harganya itu bersifat sticky kan ya? Atau harga bersifat kaku. Sehingga tidak terjadi yang namanya equilibrium. Sehingga apa? Permintaan tidak sama dengan penawaran dalam jangka pendek. Harganya bersifat kaku. Harga sulit untuk menyesuaikan di situ ya. Sedangkan lama-kelamaan di dalam jangka panjang, harga itu bersifat fleksibel kan? Sehingga harga itu mencapai namanya market clearing atau terjadinya equilibrium antara permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita bahas lagi di sini, nah ini ya, ada jangka panjang ketika harganya itu fleksibel, sehingga harga itu bisa menanggapi perubahan penawaran ataupun permintaan, sehingga tercapai titik equilibrium di pasar. Nah, tapi di dalam jangka pendek, banyak harga yang kaku, sehingga harga-harga ini tidak dapat menyesuaikan permintaan ataupun penawaran. Nah, jadi intinya adalah ekonomi itu akan jauh lebih berbeda apabila harga kaku. Karena kalau tidak mencapai tingkat equilibrium, akan terjadi yang namanya pengangguran,
akan terjadi yang namanya upah real di atas rata-rata di situ. Akan timbul masalah-masalah perekonomian yang baru. Oke, lanjut. Nah, kita review dulu teori makroekonomi klasik ya. Jadi, output itu ditentukan oleh sisi pasokan kan ya. Maksudnya apa? Output itu ditentukan oleh faktor produksi kan, dari sisi penawaran ya kan. Contohnya apa faktor produksi kemarin? Contohnya yang pertama adalah modal dan tenaga kerja, capital ataupun labor. Jadi suatu output itu ditentukan oleh modal ataupun tenaga kerja. Kemudian di model Solo, kita masukkan lagi satu faktor yang menentukan output, yaitu apa? Yaitu teknologi di situ. Ya, jadi ada 3 faktor di sini yang mempengaruhi output suatu barang, yaitu modal, tenaga kerja, sama teknologi. Kemudian, perubahan permintaan barang dan jasa dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah itu hanya mempengaruhi harga, bukan kuantitas di situ. Ya, mengasumsikan fleksibilitas harga yang berlaku untuk jangka panjang. Jadi, kalau ada perubahan konsumsi, investasi, sama belanja pemerintah itu, yang fleksibel itu harganya ya di situ ya. Harganya akan berubah sesuai kaidah jangka panjang. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi ketika harga itu kaku. Berarti, nah, output dan pekerja tergantung pada permintaan yang dipengaruhi oleh apa? Jadi kalau misal permintaan suatu barang, permintaan agregat itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, berupa belanja pemerintah ataupun pajak. Semakin besar pajaknya, berarti semakin kecil seseorang untuk mengkonsumsi kan. Kemudian semakin besar belanja pemerintah, berarti semakin banyak output yang dibutuhkan di situ. Kemudian kebijakan moneter berupa M. Semakin banyak jumlah uang beredar yang diberikan kepada masyarakat, berarti daya beli masyarakat akan semakin naik di situ. Berarti output akan semakin tinggi. Kemudian faktor lain nih, berupa apa? Berupa konsumsi ataupun investasi. Kan konsumsi investasi ini adalah salah satu komponen yang menunjang naiknya output ya di suatu negara. Gitu. Kemudian, bagaimana cara menganalisis siklus bisnis dan fluktuasi ekonomi ini? Nah, di sini kan berarti kita butuh yang namanya model ekonomi ya. Model ekonomi untuk menganalisis siklus bisnis dan fluktuasi ekonomi. Nah, jadi di bab ini kita akan mempelajari yang namanya permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi ada model yang namanya model permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi sebenarnya model ini itu dipelajari nanti ya di bab setelah UTS. Tapi di bab ini itu disisipkan dulu nih di main Q ini. Jadi intinya nanti di bab setelah UTS itu akan mempelajari yang namanya permintaan agregat dan penawaran agregat. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisisnya? Nah, ini tadi ya, dengan menggunakan model permintaan dan penawaran agregat. Jadi, model ini adalah paradigma yang digunakan oleh para ekonom dan pembuat kebijakan mengenai fluktuasi ekonomi dan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi untuk melihat suatu fluktuasi ekonomi, untuk melihat kira-kira perekonomian itu sedang baik atau buruk, kemudian untuk menstabilkan suatu perekonomian, biasanya para ekonom itu menggunakan model permintaan dan penawaran agregat. Ya, jadi model ini menunjukkan bagaimana tingkat harga dan output agregat itu ditentukan. Jadi kalau di sini kita nanti akan belajar ya tentang kurva permintaan agregat sama penawaran agregat. Jadi dua-duanya itu menghubungkan tingkat harga sama output. Tapi bedanya kalau permintaan berarti dari sisi barang yang diminta, sedangkan penawaran dari sisi barang yang ditawarkan. Nah, di sini menunjukkan bagaimana perilaku ekonomi itu ternyata berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kita akan bahas mengenai short run sama long run ya di kurvanya. Oke, nah sekarang kita belajar yang pertama dulu, yaitu permintaan agregat. Intinya permintaan agregat ini sama seperti permintaan pada mikroekonomi dulu. Tapi bedanya adalah permintaan agregat ini adalah kita akan menjumlahkan seluruh output suatu negara, seluruh output yang diminta dalam suatu negara gitu ya.
Jadi kalau permintaan agregat ini adalah seluruh output yang diminta oleh suatu negara. Jadi kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang diminta. Jadi kalau kalian udah belajar di mikroekonomi, dulu kan ada yang namanya permintaan ya. Sama kan, menghubungkan tingkat harga sama jumlah output yang diminta kan. Nah, tapi kalau bedanya di agregat ini adalah bagaimana tingkat harga dan jumlah output yang diminta dalam keseluruhan. Gitu ya. Ingat, kalau di yang namanya kita belajar mikro atau makro, tetap ya, kita mengasumsikan itu barang-barang itu dalam jumlah kecil kan ya. Jadi kita tidak mempelajari perekonomian secara sempurna kan. Kalau kita mempelajari perekonomian secara sempurna kan berarti terlalu banyak tuh barang yang kita jumlahkan. Misal kita ngitung PDB nih, ya yang kita asumsikan itu yang kita jumlahkan itu adalah misal hanya mobil, motor, sama barang-barang pokok, misal gitu aja ya. Kalau misal kita jumlahin semua nih, misal kita jumlahin semua produksi, nah itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi sebenarnya kalau di makroekonomi ini adalah mensederhanakan suatu perekonomian gitu. Nah, jadi untuk pengantar bab ini, untuk model AD atau AS, AD ini adalah aggregate demand, AS ini adalah aggregate supply. Kan teori sederhana permintaan agregat berdasarkan teori kuantitas uang. Nah, jadi nanti kita akan contohkan di situ. Jadi kita akan contohkan di situ kalau model aggregate demand ataupun aggregate supply ini menggunakan teori kuantitas uang atau MV sama dengan PY kan ya, lagi itu ya. Jumlah uang beredar dikali dengan velositas sama dengan harga dikali dengan output. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan kuantitas uang tadi sebagai permintaan agregat nih contohnya. Oke, dari bab 4, ingat persamaan kuantitas yaitu MV sama dengan PY yang tadi ya. Jumlah uang beredar, M dikali dengan velositas atau banyaknya transaksi di suatu negara sama dengan harga dikali pendapatan. Untuk nilai M dan V yang diberikan, persamaan ini menyiratkan hubungan terbalik antara P dan Y ya. Kalau misal di sini, misal nih MV-nya udah 50, ya. P-nya ini misal harus 50 nih. Berarti kalau misal Y-nya 10 kan P-nya harus 5 kan. Kalau Y-nya dinaikin jadi 12, berarti kan P-nya juga harus diturunin kan. Ya, buat menyesuaikan 50 itu. Nah, berarti di sini P sama Y ini berhubungan terbalik kan ya. Antara harga dan pendapatan ini akan berhubungan terbalik. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke kurva agregat demand nih. Ya, jadi oke. Jadi kurva agregat demand ini berslop negatif ya. Kan kita menghubungkan antara apa? Antara tingkat harga sama jumlah barang yang diminta kan tadi ya. Nah, jadi peningkatan tingkat harga menyebabkan penurunan keseimbangan uang real. Nah, ingat tadi kita di sini menggunakan apa? Menggunakan teori kuantitas uang kan? Kan kalau di teori kuantitas uang itu kan velositas itu dianggap konstan kan ya? Berarti tinggal M sama dengan P dikali Y. P-nya itu bisa kita turunkan kan ya? Jadi M per P. Jadi M per P itu sama dengan Y, atau keseimbangan uang real itu sama dengan pendapatan. Jadi kalau semakin meningkat harganya, berarti keseimbangan uang real itu semakin turun. Yang tadinya kita punya uang 5 juta bisa beli motor dengan harga 1 juta sebanyak 5 motor, sekarang kalau motornya naik jadi 2.500.000, berarti dengan uang 5 juta kita hanya bisa beli 2 motor. Itulah keseimbangan uang real, yaitu banyaknya uang yang bisa kita belikan terhadap suatu barang gitu ya. Nah, menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa atau services. Intinya sama seperti bab mikro ya. Kalau harga naik, intinya jumlah barang yang diminta akan turun kan di situ. Nah, kita lihat di sini. AD-nya dia akan turun. Jadi ketika harganya tinggi, misal harganya di sini adalah $100 nih. Jumlah barang yang diminta misal cuma 10. Tapi kalau harganya rendah, ya harganya misal cuma $20, ternyata barang yang diminta 200 di sini banyak ya.
Jadi semakin tinggi harganya, akan semakin rendah permintaan agregatnya, gitu ya. Nah, di mikro juga pernah dibahas tuh. Kalau misal kurva agregat itu kan dia bisa geser kan ya. Ingat bedanya pergeseran sama pergerakan apa? Kalau pergerakan, dia itu hanya gerak di kurvanya nih. Dia cuma gerak di kurvanya aja. Tapi kalau pergeseran, maka kurvanya itu bergeser. Dia akan ada AD2 nanti. Ya. Masih ingat kan ya kemarin ya? Kalau misal yang mempengaruhi pergeseran itu adalah variabel eksogen, kayak misal pendapatan, kemudian pertambahan penduduk. Tapi kalau yang mempengaruhi cuma digeser-geser di sini aja nih apa? Yang mempengaruhi adalah harga ataupun permintaan barang itu sendiri, yaitu variabel endogennya. Ya, nah sekarang peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke kanan. Bener ya? Kan tadi kalau misal rumusnya itu apa? M per P sama dengan Y kan ya? Atau MV sama dengan P kali Y kan ya? Berarti kan kalau M-nya itu di sisi kiri, ketika M-nya itu naik, berarti di sisi kanannya Y-nya juga harus naik. Makanya banyaknya jumlah uang beredar, maka Y-nya pun akan naik, output-nya pun akan naik. Semakin banyak uang beredar, berarti di masyarakat ini akan semakin banyak masyarakat yang memegang uang nih, akan semakin banyak insentif untuk membuka perusahaan baru. Ketika perusahaan baru dibuat, maka akan semakin banyak output yang dihasilkan. Makanya jumlah uang yang beredar itu sejalan sama output yang dihasilkan, gitu ya. Jadi peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke kanan. Oke, nah gini ya. Jadi outputnya itu akan naik dari AD1 ke AD2. Oke, sekarang kita masuk ke penawaran agregat. Jadi intinya ya kalau penawaran sama ya. Kalau penawaran kan kalau tadi permintaan kan jumlah barang yang diminta. Kalau sekarang kita bahas penawaran agregat adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, tapi di sini kita akan bahas nih ada yang namanya short run agregat supply sama long run agregat supply. Short run agregat supply itu adalah kurva penawaran jangka pendek, sedangkan long run agregat supply adalah kurva penawaran jangka panjang. Oke, ingat kembali di bab 3, dalam jangka panjang, output ditentukan oleh faktor persediaan dan teknologi. Jadi faktor persediaan ini bisa berupa capital, bisa berupa labor. Ya. Nah, Y adalah keadaan full employment atau tingkat output alamiah. Tingkat output di mana sumber daya ekonomi sepenuhnya digunakan. Jadi, maksudnya adalah keadaan di mana apa? Keadaan di mana full employment itu adalah keadaan di mana tingkat pengangguran alamiah ya. Jadi tingkat pengangguran itu tidak tinggi ataupun tidak rendah. Jadi keadaan di mana ya tingkat pengangguran semestinya di keadaan perekonomian seperti itu ya. Nah, itulah full employment. Jadi full employment berarti bahwa pengangguran sama dengan tingkat alamiah, bukan nol ya. Bukan juga tinggi, bukan juga turun. Jadi kita asumsikan di sini adalah outputnya ini setara dengan keadaan full employment. Nah, kira-kira gimana sih kurvanya? Gini ya, kan kalau di dalam jangka panjang, inget ya, asumsi dasarnya apa? Asumsi dasarnya adalah harga bersifat fleksibel kan? Kalau harga bersifat fleksibel, berarti apa? Berarti outputnya itu tidak lagi bergantung terhadap harga kan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah berapapun harganya mau berubah berapapun, outputnya akan sama. Ya nggak? Lawannya jangka pendek kan? Kalau jangka pendek kan harganya kaku tuh. Tapi outputnya bisa berubah-ubah kan? Kalau di dalam jangka panjang, harganya itu fleksibel. Harganya itu bisa berubah-ubah. Tapi output yang dihasilkan akan tetap sama. Makanya kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya adalah vertikal di sini. LRASC itu akan vertikal. Karena berapapun harganya, output yang dihasilkan akan tetap sama. Jadi, output ini tidak tergantung pada P ya. Makanya LRAS ini vertikal. Ya P-nya mau berapa aja, ya outputnya tetap segini. Karena harganya ini fleksibel. Gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan di pasar nih, di pasar persaingan sempurna ya, misal ada pedagang nih,
Dia netapin harga daging sapi 100.000 misal. Oh, ternyata itu kemahalan. Makanya ada pedagang lain yang jual 50.000. Nah, makanya harganya itu fleksibel ya. Dia bisa berubah langsung dari 100 ke 50.000. Beda kalau kalian dulu mempelajari pasar monopoli kan, hanya ada satu perusahaan kan. Jadi kalau dia membuat harga 100.000, ya orang harus beli dengan harga 100.000, makanya harganya kaku. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna, harganya ini akan bersifat fleksibel, gitu ya. Jadi outputnya ini tidak lagi tergantung pada harga. Oke. Kemudian kita bahas di sini efek jangka panjang dari peningkatan jumlah uang beredar misal. Kalau tadi ingat ya, kalau peningkatan jumlah uang beredar kan dia akan menyebabkan output semakin banyak. Berarti kalau output semakin banyak, kurva permintaan agregatnya pun akan naik kan ya, akan geser ke kanan tadi. Nah, kita lihat di sini, peningkatan M menggeser AD ke kanan nih. Nah, kita lihat ya, dari AD1 jadi AD2. Dari titik ini, geser ke titik ini. Ya, berarti apa? Berarti outputnya itu tetap sama, tetapi harganya meningkat. Jadi ternyata peningkatan jumlah uang beredar dalam jangka panjang itu hanya menyebabkan terjadinya inflasi. Harganya aja yang naik, tapi outputnya tetap di sini. Ya, outputnya tetap. Karena tadi LRAS ya, berapapun outputnya itu tidak dipengaruhi oleh jumlah harga. Nah, dalam jangka panjang, ini meningkatkan tingkat harga ya, dari P1 ke P2. Tapi outputnya tetap. Oke. Tetapi output tetap sama, harganya berubah. Jadi kalau misal suatu negara nih, mau meningkatkan outputnya dengan menambah jumlah uang beredar, ternyata menurut si agregat demand ini, dia itu dalam jangka panjang, dia tidak akan menggeser outputnya, tetapi hanya menyebabkan inflasi di negara tersebut atau kenaikan harga dari P1 ke P2. Nah, kemudian tadi kan kita udah bahas ya kurva penawaran agregat dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita bahas kurva penawaran agregat dalam jangka pendek atau short run aggregate supplies. Jadi intinya yang pertama adalah ingat lagi ya konsepnya ya. Kalau dalam jangka pendek itu harga bersifat kaku. Nah, asumsinya semua harga pada level yang telah ditentukan dalam jangka pendek. Jadi harganya ini udah ditentukan nih. Jadi harganya itu udah kaku kalau dalam jangka pendek ya. Udah fix lah, dia udah nggak bisa berubah gitu. Jadi perusahaan menjual pada tingkat harga seperti yang pelanggan mau beli. Jadi diasumsikan ini sudah tercapai market clearing di situ. Padahal sebenarnya tidak tercapai market clearing ya. Hanya kesepakatan antara pembeli dan penjual gitu ya. Jadi misal harga daging sapi $100, ya udah si pembeli sama penjual udah sepakat tuh di $100 itu gitu ya. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS adalah horizontal. Berarti kan lawannya LRAS tuh ya tadi ya. Kalau kurva penawaran agregat berarti harganya itu kaku. Harganya kaku tapi outputnya bisa berubah-ubah. Kalau rumah tangga menganggap harga itu mahal ya berarti dia akan mengurangi konsumsinya. Kalau rumah tangga menganggap harga itu murah berarti rumah tangga akan menambah konsumsinya. Nah, jadi langsung aja kita lihat di kurvanya. Tingkat harga ditetapkan pada tingkat yang telah ditentukan tadi ya, harganya kaku. Dan perusahaan menjual sebanyak permintaan pembeli. Jadi tergantung rumah tangganya sekarang. Kalau dia nganggap harganya murah ya dia beli banyak, kalau nganggap harganya mahal ya dia beli sedikit. Makanya kita lihat di sini kurvanya itu akan horizontal. Harganya itu kaku, tetap di sini nih. Harganya tetap di sini, harganya tetap $100, tapi outputnya itu bisa berubah-ubah. Ya, outputnya bisa 5, bisa hari ini dibeli 5 sama pembeli, bisa besok dibeli 10 gitu ya. Jadi outputnya itu berubah-ubah, tetapi harganya kaku. Jadi intinya ini adalah lawannya dari kurva penawaran agregat jangka panjang. Nah, sekarang kira-kira efeknya beda nggak? Efek penambahan jumlah uang beredar di jangka pendek sama jangka panjang beda nggak? Pasti berbeda ya, karena kurvanya itu berbeda. Nah, ingat tadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar berarti akan menambah output ya. Akan menambah outputnya kan? Oke, sebentar, laptop saya lowbat.
Oke, lanjut ya. Jadi tadi kan kalian ingat ya, kalau misal ada penambahan jumlah uang beredar itu, dia akan mempengaruhi yang namanya output kan. Semakin banyak jumlah uang beredar akan semakin bertambah output. Tapi tadi kalian ingat juga kalau di jangka panjang ternyata outputnya tidak berubah, hanya menambah harganya aja. Jadi harganya berubah, outputnya tidak berubah. Nah sekarang kalau di jangka pendek ini gimana sih kira-kira? Nah sama ya, berarti ya agregat demand-nya berarti dia akan geser ke kanan kan? Ya. Nah, sekarang gimana? Berarti kalau di dalam jangka pendek ternyata penambahan jumlah uang beredar itu akan meningkatkan outputnya. Outputnya naik nih. Outputnya naik, tapi harganya tetap. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya dalam jangka panjang tadi. Jadi kalau dalam jangka panjang outputnya tetap harganya naik, tapi di dalam jangka pendek ternyata outputnya naik, tetapi harganya tetap. Gitu ya. Oke, karena apa? Karena harganya tadi bersifat kaku. Dia tidak bisa menyesuaikan harga dengan begitu cepat. Gitu ya. Nah, menyebabkan output bertambah dan harganya tetap. Oke, lanjut ya. Nah, dari jangka pendek menuju jangka panjang. Jadi dari short run menuju long run nih. Jadi seiring waktu harga menjadi tidak kaku. Tadi ya, dari harga kan dalam jangka pendek harganya harganya sticky. Kemudian dalam jangka panjang harganya fleksibel. Berarti ada perubahan tuh dari harga yang kaku menjadi harga yang tidak kaku, ya. Nah, oke. Jadi gini, dalam equilibrium jangka pendek, apabila outputnya itu melebihi output sebelumnya, maka apa? Maka harganya itu akan bertambah ya. Nah, ini kalau misalnya dia kurang, maka harganya akan turun, gitu ya. Jadi ada perubahan dari jangka pendek ke jangka panjang. Jadi kalau di jangka pendek ini, di jangka panjang nanti dia harganya akan naik ataupun turun. Jadi maksudnya gimana? Kalau misal harga sebenarnya di suatu pasar itu melebihi harga yang seharusnya, maka di jangka panjang dia harganya akan nambah kan di sini ya. Nah, kemudian kebalik ya. Kalau misal harga yang diaturannya itu dia ternyata melebihi harga yang dijual nih. Ya otomatis kan di dalam jangka panjang akan tercapai yang namanya market clearing kan ya. Makanya harga yang dijual ini nanti akan menyesuaikan terhadap harga yang sesuai aturan tersebut gitu ya. Jadi dalam jangka panjang ini harga akan bertambah untuk menyesuaikan harga pasar. Kemudian kalau misal harga pasarnya ternyata lebih lebih rendah ya daripada harga yang dijual, berarti kita harus menurunkan harga dalam jangka panjang. Seperti itu ya. Jadi akan ada fleksibilitas harga dalam jangka panjang. Nah, penyesuaian harga menggerakkan perekonomian ke equilibrium jangka panjang di situ. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita asumsikan di A ini kan tadi equilibrium awalnya kan ya. Equilibrium awal itu adalah titik A. Apabila kita mau mengasumsikan adanya penambahan jumlah uang beredar di sini. Kan equilibrium awalnya itu di titik A kan tadi ya. Kemudian terjadi penambahan jumlah uang beredar nih, sehingga agregat demand-nya itu berubah kan ke kanan, akan bergeser ke kanan. Nah, jadi dari A ini kita akan menuju equilibrium jangka pendek dulu nih. Di jangka pendek gimana kira-kira? Tadi ya, ada penambahan output tetapi harga tetap. Jadi titik B ini adalah equilibrium jangka pendek. Nah, nanti pada akhirnya suatu perekonomian itu akan steady state kan dia ya, akan stabil di jangka panjang. Sehingga dari titik B ini akan menuju titik C, yaitu keadaan di mana output-nya itu akan tetap sama, tetapi harganya akan meningkat. Jadi ternyata penambahan jumlah uang beredar ini hanya menyebabkan penambahan harga, tetapi tidak penambahan output. Gitu ya. Makanya suatu negara bisa mengalami yang namanya inflasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas mengenai shocking atau guncangan. Sebenarnya di bab-bab sebelumnya udah sering kita singgung ya. Jadi guncangan ini adalah artinya apa? Guncangan ini adalah
suatu perubahan, suatu bencana yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran agregat. Contohnya, misal tragedi 98 ya, ketika suku bunga di Thailand itu dia turun, kemudian ketika sekarang terjadi corona, itu adalah salah satu guncangan. Tadi hubungannya gimana? Hubungannya ini adalah corona itu menyebabkan guncangan permintaan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang di rumah aja, berarti kan nggak ada lagi konsumsi BBM, kemudian nggak ada lagi konsumsi barang, ya. Mereka mengurangi konsumsi barang di luar rumah kan, berarti kan gimana? Konsumsinya turun, PDB-nya turun. Berarti perekonomian suatu negara akan turun. Makanya terjadi guncangan permintaan. Kemudian di sisi penawaran gimana? Kalau di sisi penawaran, karena output yang diminta oleh masyarakat rendah, maka perusahaan memproduksi barang dengan jumlah yang rendah. Ketika barang diproduksi dengan jumlah yang rendah, berarti perusahaan itu tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Makanya perusahaan akan melakukan rasio tenaga kerja. Jadi kira-kira tenaga kerja yang dibutuhkan itu hanya berapa. Nah, sisanya itu akan di PHK. Maka akan terjadi yang namanya pengangguran atau terjadi guncangan dari sisi penawaran di situ. Oke, ini ya, shocks itu adalah perubahan eksogen dalam penawaran atau permintaan agregat. Eksogen ini maksudnya faktor tadi ya, faktor dari luar tadi ya, berupa bencana alam, kemudian virus tadi ya, gitu. Nah, guncangan atau shock sementara mendorong perekonomian menjauhi keadaan full employment. Tadi contohnya ya, karena adanya guncangan ini, tingkat pengangguran naik. Berarti kan tidak lagi terjadi yang namanya keadaan full employment. Jadi, keadaan di mana tingkat pengangguran tinggi atau di atas keadaan full employment. Contoh, pengurangan eksogen dalam velositas. Kalau velositas ini apa kemarin? Velositas ini kan banyaknya transaksi kan ya di suatu negara ya. Jadi kalau misal kita review lagi teori kuantitas uang, M kali V sama dengan P kali Y, M-nya itu kan jumlah uang beredar. Ya. Kalau misal jumlah uang beredarnya 1 juta, kemudian harga dikali output itu 5 juta, berarti velositasnya itu sebesar berapa? Sebesar 5 ya. Jadi ada 5 kali transaksi ternyata di negara tersebut. Jadi kalau misalnya jumlah uangnya itu 1 juta, tapi ternyata jumlah transaksinya itu ada 5 juta, berarti velositasnya itu ada 5 kali. Uang itu berputar sebanyak 5 kali. Gitu ya. Nah, ini kan dicontohkan apa? Pengurangan eksogen dalam velositas. Jika jumlah uang beredar konstan, penurunan fee menyebabkan transaksi lebih sedikit. Jelas ya tadi ya? Fee itu kan banyaknya transaksi. Berarti kalau dari 5 dikurangi jadi 3, berarti transaksinya lebih sedikit. Maka menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Jelas ya? Kan MV sama dengan PY. Kalau sisi kiri V-nya kita kurangin, berarti sisi kanannya, output-nya pun akan berkurang. Gitu ya. Jadi terjadi guncangan misal, menyebabkan velositas turun. Nah, ini secara real terjadi sekarang ya. Karena corona ini kan transaksi kita keluar itu menjadi jarang kan ya. Kita mau beli apa-apa di luar itu jarang. Ya kecuali kalau misal barang online lah ya. Kalau online beda lagi ya. Nah, di sini kalau misalnya kita beli transaksi di luar itu kan jarang tuh. Tadinya kita misal beli makan nih kalau malam, sekarang kita masak sendiri gitu. Jadi velositas ini terpengaruh dengan adanya guncangan tadi. Gitu. Nah, efek dari guncangan permintaan yang negatif. Nah, sekarang kita lihat nih efeknya gimana sih di agregat demand-nya. Nah, jadi kalau misal ada guncangan tadi kan, permintaannya turun. Berarti kurva agregat demand-nya akan bergeser ke kiri nih. Ya, berarti dalam jangka pendek gimana? Dalam jangka pendek, output-nya itu akan berkurang. Tadi kan ya, terjadi yang namanya pengangguran kan. Karena budgetnya perusahaan itu berapa, tapi tenaga kerjanya itu berapa yang dibutuhkan ya. Jadi tenaga kerja yang mau melamar itu terlalu banyak, makanya terjadi pengangguran di situ. Atau perusahaan itu akan mem-PHK beberapa pekerjanya karena budget perusahaan yang turun. Oke. Ada yang nanya nih, guncangan itu mungkin nggak berdampak positif? Bisa ya. Jadi kalau misal dia guncangannya itu berupa apa? Berupa revolusi industri misal. Jadi kalau revolusi industri itu kan dia peralihan tuh. Misal dari orang yang bertani jadi orang yang kerja di pabrik,
dari orang yang bertani menggunakan kerbau jadi orang yang bertani menggunakan traktor. Nah, itu ya. Jadi salah satunya adalah revolusi industri. Jadi kalau ada revolusi industri itu menyebabkan suatu perekonomian itu justru tumbuh. Jadi guncangan ini bisa juga berarti sesuatu yang baru gitu ya. Jadi sesuatu yang baru yang mempengaruhi perekonomian. Kayak contohnya tadi ya, revolusi industri yang menyebabkan produktivitas masyarakat itu menjadi semakin besar. Misal beralih dari tangan menjadi mesin, seperti itu. Jadi guncangan itu bisa aja berdampak positif. Oke, ini ya tadi ya kita bahas lagi dari A ke B ya berarti ya. Kan AD bergeser ke kiri, berarti output-nya berkurang dalam jangka pendek. Kemudian, kemudian karena apa? Karena dia tadi gimana? Karena tadi dia output-nya itu kurang, karena harganya itu terlalu tinggi kan ya. Misal harganya itu terlalu tinggi tadi. Nah, makanya harga turun menyesuaikan output yang diminta dan terbentuk equilibrium baru dari titik B ke titik C dalam full employment jangka panjang. Nah, maksudnya gini, kalau misal permintaannya turun, tapi harganya tetap, nah itu kan nggak make sense kan? Makanya gimana caranya? Jadi ketika permintaan turun, harga pun harus diturunkan di situ. Ya, harga pun harus diturunkan agar tercipta yang namanya equilibrium baru. Jadi sebenarnya kita lihat kurvanya aja ya. Dari titik B ke titik C nih, dari jangka pendek ke jangka panjang. Gimana? Output-nya akan naik kembali, jadi output-nya akan menyesuaikan nih. Kan sebenarnya yang paling penting itu di suatu perekonomian itu kan output ya. Output-nya itu tercukupi kan. Jadi mau harganya naik, harganya turun itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Yang penting itu output-nya itu adalah tercukupi. Makanya ketika output-nya segini, ketika output-nya kembali, harganya pun harus diturunkan gitu ya. Atau kalau tadi di permintaan agregat ketika dia naik, outputnya disesuaikan, kemudian harganya naik. Jadi sebenarnya yang berubah itu hanyalah harganya aja gitu ya. Tapi kalau output itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Oke, lanjut. Guncangan penawaran. Nah, jadi guncangan penawaran ini merubah biaya produksi. Jelas tadi ya. Merubah, misal penganggurannya tinggi kan, karena biaya produksinya naik. Mempengaruhi harga jual produk. Biaya produksi itu kalau di akuntansi itu kayak misal COGS gitu ya. Kalau COGS-nya naik, berarti sales-nya juga naik kan? Harga jual produknya juga akan naik, gitu ya. Nah, ini guncangan penawaran ini bisa juga disebut dengan guncangan harga. Kan dari penawaran itu kan berarti dari sisi harga yang ditawarkan kan? Dari sisi penawaran berarti dia membentuk suatu harga. Nah, makanya guncangan penawaran ini disebut guncangan harga. Gitu ya. Nah, oke. Contoh guncangan penawaran yang merugikan itu apa? Nah, tadi kan udah dibahas ya sebelumnya, ada bencana alam, kemudian ada virus di situ. Nah, ini contohnya lagi adalah cuaca buruk yang mengurangi hasil panen, mendorong harga pangan tinggi. Misal petani nih, satu sawah itu misal untungnya 5 juta, misal untungnya 5 juta, kemudian ternyata cuacanya buruk, sehingga yang tadinya 5 juta itu adalah 5.000 padi, sekarang dia itu hanya menghasilkan 3.000 padi. Nah, 3.000 padi ini, tapi petani ini pengennya jual itu seharga tetap 5 juta. Ya efeknya apa? Yang tadinya 5.000 padi dijual 5 juta, sekarang 3.000 padi dijual 5 juta. Berarti kan secara kalkulasi harganya jadi naik dong ya. Yang tadinya 5.000 5 juta, sekarang 3.000 5 juta. Gitu ya. Jadi cuaca buruk ini salah satunya yang mempengaruhi guncangan penawaran. Nah, serikat pekerja juga termasuk guncangan penawaran. Di bab pengangguran kan kita pernah bahas ya. Kalau serikat pekerja ini, dia mempunyai power yang sangat kuat. Mengakibatkan upah berada di atas titik equilibrium. Efeknya apa? Efeknya seperti unskilled laborers, fresh graduate, itu tidak bisa lagi bekerja. Akibatnya terjadi yang namanya pengangguran gitu ya. Karena suatu perusahaan itu harus membayar upah yang mahal terhadap serikat pekerja yang meminta upah tersebut ya, sehingga orang-orang yang di luar serikat pekerja itu harus di PHK seperti itu. Kemudian
regulasi pemerintah baru yang mengharuskan perusahaan untuk mengurangi emisi gas. Nah, ini contoh nih. Ini sekarang juga lagi ramai nih ya. Jadi gini, kalau misal suatu perusahaan membangun perusahaan baru, dia itu harus ada yang namanya CSR ya, atau corporate social responsibility. Jadi kayak tanggung jawab masyarakat. Contoh misal, ada perusahaan Aqua nih. Ketika perusahaan Aqua itu bikin perusahaan, nah dia itu juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar desa perusahaan tersebut, misal gitu ya. Nah, makanya regulasi pemerintah ini sebenarnya membuat para perusahaan itu mengeluarkan biaya tambahan kan ya. Mengeluarkan biaya tambahan. Makanya regulasi pemerintah ini akan membuat perusahaan itu mengeluarkan biaya tambahan yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan perusahaan itu kadang membebankan biaya tambahan itu di biaya produksi. Di COGS-nya jadi naik, sehingga sales-nya itu pun akan naik. Makanya akan terjadi guncangan penawaran di situ. Harganya menjadi tinggi. Nah, ini salah satu yang lagi dibahas nih di negara kita ya. Dengan adanya Omnibus Law ya, atau UU Cipta Kerja kan. Salah satunya apa? Salah satunya perusahaan itu tidak lagi diharuskan untuk melakukan CSR tadi ya. Jadi harusnya perusahaan itu punya biaya tambahan untuk mengurangi emisi gas segala macam itu ditiadakan di Omnibus Law tersebut salah satunya. Jadi yang sekarang lagi rame di pemerintahan itu seperti itu ya, adanya Omnibus Law yang menyebabkan perusahaan itu menjadi mengurangi biaya produksinya gitu ya. Jadi tidak lagi mahal suatu barang. Oke. Nah, guncangan penawaran yang menguntungkan akan membuat biaya produksi dan harga jual lebih rendah. Ini tadi ya yang ditanyakan ya. Kalau misal guncangan penawaran itu menguntungkan atau positif. Tadi contohnya ada revolusi industri, kemudian apabila regulasi pemerintah itu menguntungkan perusahaan. Tapi ingat ya, kalau regulasi pemerintah itu menguntungkan perusahaan, belum tentu menguntungkan masyarakat sekitar, seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya di situ, ada trade off yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini ada guncangan minyak pada tahun 1970 nih. Jadi kan kita tahu ya, kalau organisasi minyak dunia itu namanya apa? OPEC kan ya. Nah, dulu itu Indonesia pernah tergabung nih sama OPEC. Waktu kapan? Waktu minyak Indonesia itu masih berlimpah. Waktu Indonesia itu masih menjadi eksportir minyak. Sekarang kondisi Indonesia gimana? Kondisi Indonesia sekarang itu adalah net importir. Ya, kita itu mengimpor minyak sekarang. Padahal minyak di Indonesia banyak ya, tapi perusahaannya itu kan sedikit kan. Perusahaan minyak ya. Cuma siapa? Cuma Pertamina kan. Jadi kebanyakan BUMN itu kita monopoli kan ya, kayak Pertamina. Kemudian Pertamina sebenarnya udah nggak monopoli lagi ya, kan ada Shell segala macam. Tapi intinya tetap Pertamina lah yang paling ini. Kayak misal PT KAI, itu kan cuma ada salah satunya ya di Indonesia ya. PLN. Nah, jadi kebanyakan BUMN di Indonesia itu adalah perusahaan monopoli, kalau kalian tahu. Nah, contohnya gini. Misal tahun 1970 nih, si OPEC itu melakukan pengurangan supply minyak. Produksi minyak dikurangin. Kalau produksi minyak dikurangin, otomatis minyak menjadi langka kan ya. Ketika minyak menjadi langka, harga minyak menjadi mahal. Maka harga minyak akan naik. Contohnya nih, di 73, harga minyak naik 11%, 74 naik 68%. Sampai 75 ketika masyarakat jenuh ya, masyarakat tidak lagi mampu untuk membeli minyak, misal harganya hanya naik 16%. Jadi kenaikan tajam harga minyak merupakan guncangan penawaran karena berdampak signifikan pada biaya dan harga produksi. Jadi ternyata kebijakan si OPEC ini menyebabkan juga yang namanya guncangan penawaran. Harga minyak menjadi tinggi. Kalau kalian pernah bahas di bab mikroekonomi, itu ada yang namanya oligopoli kan ya? Ada yang namanya dilema tahanan kan? Ya nggak? Masih ingat kan Game of Theory, Game of Prisoner ya? Dilema tahanan di mana misal yang satu ngaku, yang satu enggak. Nah, itu pernah terjadi tuh antara penjualan minyak antara Iran sama Irak. Jadi Iran sama Irak ini sama-sama menaikkan produksinya untuk mencapai harga yang tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti mereka akan berdamai kan? Kalau di dilema tahanan dulu kan ya, berdamai sehingga tercapai suatu harga equilibrium atau next equilibrium gitu. Jadi si OPEC ini salah satunya menyebabkan guncangan penawaran.
Oke, lanjut. Nah, guncangan harga minyak menggeser SRAS ke atas, menyebabkan output dan kesempatan kerja turun. Ya, tadi kan kalau kalau si harga minyak ini kan guncangan penawaran ya, berarti agregat supply-nya kan yang berubah kan ya. Nah, sekarang berarti shortaran agregat supply-nya itu bergeser ke atas. Karena apa tadi? Karena tingkat harganya naik. Maka akan terjadi equilibrium baru. Ketika harganya tinggi, masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Makanya outputnya akan turun di sini. Nah, dari titik A ke B, harganya naik, tapi outputnya turun. Dengan tidak adanya guncangan harga lebih lanjut, harga akan turun seiring waktu. Nah, itu ya, karena dalam jangka panjang harga fleksibel kan, dan ekonomi bergerak kembali ke keadaan full employment. Nah, bedanya gini ya, dari titik A ke B, kemudian dari titik B kembali ke C. Jadi, si OPEC nih jual harga tinggi nih, misal, tapi nggak ada yang beli, ya percuma ya. Akhirnya dia akan menurunkan kembali harganya. Sehingga dari titik A ke B akan kembali ke titik A lagi. Gitu ya. Oke, nah sekarang fungsi pemerintah salah satunya adalah melakukan stabilisasi kan ya. Nah, jadi stabilisasinya itu bisa berupa apa? Pemerintah itu bisa melakukan melalui kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu berupa apa? Berupa belanja pemerintah ataupun pajak. Sedangkan kalau kebijakan moneter itu oleh Bank Indonesia ya, oleh BI ya, Bank Sentral. Bisa berupa apa? Bisa berupa penambahan jumlah uang beredar, kemudian pengurangan jumlah uang beredar, seperti itu ya. Nah, jadi guncangan penawaran yang merugikan menggerakkan perekonomian ke titik B nih. Nah, tadi kan ya, dari titik A ke titik B nih. Tetapi The Fed itu adalah Bank Sentral Amerika, tapi The Fed mengakomodasi guncangan dengan menaikkan permintaan agregat. Jadi untuk menstabilisasi ini, si The Fed ini menaikkan permintaan agregat. Contohnya tadi ya, misal menaikkan jumlah uang beredar. Nah, sekarang berarti si perusahaan itu tidak lagi rugi kan sebenarnya. Kalau tadi kan rugi tuh. Dia ngejual harga tinggi tapi yang beli sedikit kan. Nah, tapi sekarang dia ngejual harga tinggi tapi yang beli banyak. Ya, karena dari sisi demand-nya, dari sisi masyarakat ya ditambah dengan jumlah uang beredar seperti itu. Oke, hasilnya P secara permanen lebih tinggi, tetapi Y-nya gimana? Tapi Y dalam keadaan full employment. Jadi Y-nya itu akan full employment nih, akan kembali ke titik equilibrium. Jadi walaupun harganya tinggi, tapi output yang diminta akan tetap. Tadi ya, intinya adalah bagaimana output di masyarakat itu tercukupi. Jadi mau harganya berapapun ya. Jadi harganya berapapun tidak terpengaruh di situ. Oke. Oke, ini ringkasan yang tadi ya sama ya. Nah, jadi dalam jangka panjang harga fleksibel, output dan kesempatan kerja selalu dalam tingkat alamiahnya. Dan teori klasik berlaku. Nah, ingat kan ya? Kan ada yang namanya teori klasik sama teori Keynes kan? Kalau teori klasik dia harga fleksibel. Kalau teori klasik itu adalah perekonomian jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka panjang ini harga fleksibel sesuai dengan teori klasik, kemudian kesempatan kerja selalu dalam tingkat alamiahnya. Artinya apa? Artinya dalam keadaan full employment. Sedangkan dalam jangka pendek, harga kaku tadi. Guncangan dapat mendorong output dan kesempatan kerja menjauhi tingkat alamiahnya. Tadi ya, ada guncangan penawaran. Guncangan penawaran ini mempengaruhi harga kan tadi ya. Oke. Nah, dalam mempelajari fluktuasi ekonomi, kita menggunakan model yang namanya permintaan dan penawaran agregat. Ini adalah kerangka untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Kemudian, tadi ya, kurva permintaan agregat dia miring ke bawah, berslop negatif. Apabila semakin tinggi harga, maka akan semakin dikit keseluruhan barang yang diminta di situ. Kemudian, kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal. Kenapa? Karena berapapun harganya, outputnya itu akan tetap. Karena harganya itu bersifat fleksibel. Sedangkan, nah, jadi karena output itu tergantung dari teknologi dan bahan baku, bukan dari harga, gitu ya. Kemudian kurva penawaran agregat di sini jangka pendek itu berbentuk horizontal kan tadi ya, ke kanan ya. Karena harganya kaku. Tapi harganya kaku, outputnya itu bisa berubah
ubah di situ. Kemudian, guncangan terhadap permintaan agregat dan penawaran menyebabkan fluktuasi dalam PDB dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Tadi ya, kalau ada guncangan penawaran, harganya tinggi, berarti kan budgetnya si perusahaan ini dikit ya. Makanya apa intinya? Si tenaga kerjanya akan dikurangkan, akan di PHK. Maka terjadi yang namanya pengangguran gitu ya. Jadi pasar itu tidak lagi dalam keadaan full employment. Perusahaan tidak lagi dalam full employment. Nah, kemudian ternyata pemerintah itu bisa melakukan kebijakan stabilisasi ekonomi nih, berupa kebijakan moneter salah satunya. The Fed dapat mencoba menstabilkan ekonomi dengan kebijakan moneter. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah meningkatkan jumlah uang beredar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal aja ya, pembahasan soal tahun lalu ya. Oke. Coba kita bahas soal tahun lalu. Nah, ini ya. Soalnya udah pada tahu kan ya? Udah pada punya kan ya? Nah. Oke, jadi nanti kan di pertemuan 8 kita bahas soal ini ya. Tapi sekarang kita bahas dulu aja biar nanti di pertemuan 8 itu dari PG sampai SI bisa kebahas semua ya. Nah, sekarang kita bahas soal UTS makroekonomi 2019 ya. Ini layarnya udah keganti kan ya? Oke, udah keganti ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita mulai dari pilihan ganda dulu nih. Dari nomor 1. Berikut adalah beberapa kaidah dalam perhitungan GDP. Kecuali, nah, kan kalau GDP ini artinya apa? GDP ini adalah nilai tambah dari seluruh barang yang diproduksi kan ya? Baik itu dari barang yang dikonsumsi, barang yang diinvestasikan, dari belanja pemerintah, ataupun dari ekspor, impor kan ya? Nah, sekarang kita tahu dulu nih, ternyata di dalam GDP ini ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan dalam perhitungan GDP. Nah, jadi pengecualian dalam perhitungan GDP yang pertama apa? Ternyata barang bekas itu tidak lagi diperhitungkan dalam GDP kan ya? Jadi kan kalau barang bekas itu kan berarti tadinya barang itu baru kan? Nah, ketika barang baru itu barang baru jadi, maka dia akan dimasukkan ke dalam komponen GDP. Nah, ketika barang baru tersebut dijual menjadi barang bekas, dia tidak akan menambah nilai GDP. Jadi, pengecualian dalam perhitungan GDP yang pertama adalah barang bekas. Kemudian yang kedua, barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi juga tidak dimasukkan dalam GDP. Kenapa? Sekarang contohnya gini, kalau dulu di pertemuan pertama, saya pernah bahas ya. Jadi, kan ada petani gandum. Petani gandum menjual gandum tersebut ke toko tepung misal, dijadikan tepung. Ketika gandum menjadi tepung, berarti kan ada pengalihan harga tuh ya, dijual nih. Kemudian tepung dijual ke toko roti. Dari toko roti itu dibeli oleh seorang insinyur misal. Berarti kan si roti itu awalnya dia berganti-ganti tuh ya, dari gandum jadi tepung, tepung jadi roti, dan akhirnya menjadi output tuh dimakan. Nah, kalau dari setiap harga jual itu kita jumlahkan, maka akan terjadi yang namanya double counting. Jadi ketika barang setengah jadi kita jumlahkan, akan terjadi double counting. Makanya kita akan menjumlahkan barang akhir, ya, atau nilai barang akhir. Itu berupa apa? Berupa final goods, atau berupa barang final berupa roti itu tadi. Jadi yang kita masukkan ke GDP hanyalah roti. Jadi barang setengah jadi seperti gandum, tadi itu tidak dimasukkan. Tepung juga tidak dimasukkan, gitu ya. Jadi yang kita masukkan adalah barang setengah jadi. Yang kita masukkan adalah barang final. Jadi barang setengah jadi kita kecualikan. Kemudian apalagi? Barang ilegal yang diperjualkan di pasar gelap. Contohnya kayak misal kalau dulu ada yang namanya isu-isu black market ya di Batam ya. Jadi kalau ada barang ilegal itu ternyata tidak dimasukkan ke dalam perhitungan GDP. Kemudian barang yang diproduksi di luar perbatasan domestik. Misal barang tersebut diproduksi kalau di Indonesia di mana ya? Di Timor Leste, di Papua Nugini itu walaupun satu daratan tapi dia di luar perbatasan domestik itu tidak dimasukkan ke komponen GDP, ya. Tapi kalau misal ternyata itu perusahaan Indonesia yang memproduksi di Timor Leste, itu masuk ke komponen apa? Ke komponen GNP ya. GNP, bukan GDP. Kalau GDP kan seluruh barang yang diproduksi di suatu negara kan, baik itu perusahaan asing ataupun perusahaan dalam negeri. Nah, jadi barang yang diproduksi di luar perbatasan domestik itu dikecualikan. Kelima, transfer pemerintah berupa tadi ya,
berupa asuransi pengangguran. Itu tidak masuk ke dalam komponen GDP. Jadi transfer pemerintah ini tidak termasuk belanja pemerintah, ya. Berarti di sini dari soal kita bisa tahu nggak di jawabannya apa? Ada yang nanya dulu ya, sebentar. Barang yang diproduksi di daerah FTZ. Gimana maksudnya? Ada yang nanya nih. Kalau barang yang diproduksi di daerah FTZ itu gimana? FTZ itu yang di Batam ya, maksudnya ya? Yang kawasan bebas itu ya? Jadi kalau misal beda ya, kalau VTZ itu kan free trade zone kan ya? Itu kan zona perdagangan bebas. Itu beda sama barang ilegal ya. Maksud saya di sini itu adalah black marketnya. Kan di Batam itu selain ada free trade zone ada juga BM-nya juga kan ya. Nah, jadi kalau misal dia free trade zone itu dia masuk ke komponen GDP ya. Tapi kalau misal dia ya jangan di Batam lah, contohnya misal di daerah-daerah lain ada black market tuh, ada penyelundupan. Nah, itu kita tidak dimasukkan ke dalam GDP. Tapi kalau daerah-daerah yang dibebaskan cukainya atau dibebaskan pajaknya itu tetap dimasukkan ke dalam komponen GDP gitu ya. Oke, jadi gimana nih jawabannya kecuali apa? Coba yang A. Menghitung total nilai produksi nasional dengan analogi mendapatkan apel dan jeruk, yaitu dengan memasukkan faktor harga. Nah, berarti di sini apa? Di sini termasuk ya. Kan kalau GDP itu kan menjumlahkan seluruh barang kan. Berarti kita bisa menjumlahkan apel sama jeruk. Berarti ini termasuk GDP. Kemudian yang B, menghitung nilai-nilai barang bekas yang diperdagangkan. Nah, tadi barang bekas kan pengecualian kan. Ya, berarti barang bekas bukan. Yang C, menghitung nilai akhir dari barang dan jasa, final goods. Nah, itu adalah pengertian GDP sesungguhnya ya. Kemudian yang D, memperlakukan bertambahnya persediaan inventory sebagai suatu pengeluaran. Benar ya? Kan persediaan itu salah satu komponen dari investasi. Investasi adalah salah satu komponen dari GDP. Jadi jawabannya apa di sini? Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, ini bisa dicoret-coret nggak ya? Sebentar. Nah, berarti jawabannya yang B di sini. Oke, menghitung nilai barang-barang bekas yang diperdagangkan. Oke, sebentar ada yang nanya. Kalau nggak di pasar gelap gimana, Mas? Nah, kalau misal barangnya legal ya berarti dia termasuk ya. Dia termasuk GDP ya. Jadi intinya nggak termasuk GDP itu adalah barang ilegal atau barang-barang black market. Bukan barang yang dibebaskan dari pajak ya, tapi barang-barang yang diselundupkan seperti itu. Oke, lanjut. Itu ya, soal 1 kita dapat ya jawabannya B ya. Jadi menghitung nilai barang bekas yang diperdagangkan itu tidak termasuk dari komponen GDP. Oke, lanjut. Oh, bisa dilanjut ya. Oke. Nah, oh, ininya nggak mau hilang nih. Ini ngilanginnya gimana? Bentar, dihapus dulu. Eraser. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 2 nih. Berikut ini pernyataan yang benar tentang GDP deflator kecuali apa? Nah, jadi kan kalian ingat dulu ya, GDP deflator itu apa? GDP deflator itu kan salah satu indikator untuk menilai inflasi suatu negara ya. Jadi kan untuk menilai inflasi suatu negara itu ada yang namanya GDP deflator, ada yang namanya indeks harga konsumen kan di situ. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat dulu ya. Bedanya apa nih? Kalau misal PDB deflator, dia itu mengukur harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi secara keseluruhannya. Sedangkan IHK itu hanya mengukur barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga ya, dikonsumsi oleh rumah tangga aja nih. Tapi kalau misal PDB deflator itu adalah seluruh barang. Nah, kemudian perlakuan terhadap tradable goods-nya gimana? Jadi kalau misal si PDB deflator ini, dia itu apa? Harga yang diproduksi di dalam negeri aja ya, seperti barang-barang modal. Tapi kalau misal indeks harga konsumen, termasuk juga barang yang diimpor dari luar negeri. Tapi ingat, terbatas apa? Terbatas barang konsumsi di sini. Nah, kemudian
Bobotnya gimana? Bobotnya kan kalau deflator itu terus berubah ya, karena adanya PDB real kan ya. PDB real per PDB nominal kan. PDB real itu kan mengikuti kuantitas tahun tersebut kan, harga tahun tersebut juga, makanya bobotnya itu akan selalu berubah. Sedangkan kalau misal IHK, nah, kalau IHK itu dia kuantitasnya itu pada tahun dasar, makanya bobotnya itu akan tetap. Nggak kelihatan nih kursornya, sebentar. Oke, nah berarti lanjut lagi ya. Nah, kan komponen PDB itu kan kita salah satunya kita tahu ya, Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu deh soalnya. Berikut ini pernyataan yang benar tentang GDP deflator, kecuali apa? Misal yang A. GDP deflator merupakan indeks perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dimasukkan dalam perhitungan GDP. Benar apa salah nih? GDP deflator merupakan indeks perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dimasukkan dalam perhitungan GDP. Salah ya. Perhitungan GDP kan apa? Perhitungan GDP itu kan C plus I plus G plus NX. Nggak ada PDB deflator di sini. Ya, itu yang A ya. Yang A salah nih. Yang B gimana? Jika GDP deflator suatu negara naik, maka mata uang negara tersebut akan melemah. Ini benar apa salah? Kalian ingat, ada hubungan negatif antara ekspor neto sama kurs real. Ingat kan ya? Jadi kalau misal ekspor netonya naik, berarti suatu negara tersebut ekspornya lebih besar dari impornya kan? Kalau ekspornya lebih besar dari impornya, berarti harga barang di negara tersebut sedang rendah. Makanya orang cenderung impor dari negara tersebut kan, negara lain cenderung impor. Berarti kalau harganya sedang rendah, berarti kurs realnya pun sedang rendah. Jadi ketika ekspor netonya tinggi, kurs realnya akan rendah. Makanya ketika ekspor netonya tinggi, berarti kan PDB-nya tinggi nih. Berarti GDP deflatornya juga akan tinggi kan? Ketika GDP deflatornya tinggi, maka mata uang negara tersebut akan melemah. Benar ya? Yang B benar. Yang C, GDP deflator dapat mengukur tingkat inflasi dari semua aktivitas ekonomi suatu negara. Ini juga benar ya? Kan GDP deflator tadi ya, mengukur semua barang kan ya, semua output nih di sini. Nah, ini GDP deflator nih, mengukur seluruh barang. Benar ya yang C ya? Yang D, GDP deflator merupakan rasio GDP nominal atas GDP real. Itu juga benar ya? Nah, oke. Jadi jawabannya apa di sini? Jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi GDP deflator itu tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP karena GDP itu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, ini tadi ya. GDP deflator dan IHK adalah alat untuk mengukur laju inflasi suatu negara. Rumusnya ini ya. GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Oke, jelas ya jawabannya A. Oke, lanjut. Nomor 3. Jika Anda membeli ketutupan. Jika Anda membeli kamera merek Samsung seharga 20 juta yang diproduksi seluruhnya di Korea, maka tercatat di GDP Indonesia sebagai apa? Berarti kan gimana nih? Kita beli Samsung nih, harga 20 juta, tapi diproduksi di Korea. Berarti kalau diproduksi di Korea, itu bukan termasuk produksi kita kan? Ya, berarti bukan termasuk produksi dalam negeri, tapi termasuk produksi luar negeri. Berarti kalau kita beli dari Korea, berarti kita melakukan yang namanya impor kan di situ. Ya, kita melakukan impor. Berarti kalau impor gimana? Coba yang A dulu kita lihat nih. Konsumsi meningkat 20 juta dan net ekspor berkurang 20 juta. Gimana? Benar nggak? Konsumsi meningkat 20 juta dan net ekspor berkurang 20 juta. Salah ya. Jadi konsumsi itu kalau kita jabarin lagi kan konsumsi dalam negeri dikurangi konsumsi barang luar negeri kan ya. Berarti konsumsinya di sini adalah menurun nih. Konsumsi menurun, net ekspor benar ya, berkurang 20 juta. Kan impornya nambah 20 juta. Yang B gimana? Net ekspor berkurang 20 juta. Benar ya? Kan impornya kurang 20 juta tuh. Yang C, investasi meningkat 20 juta. Nggak ada hubungannya sama investasi ya. Net ekspor meningkat 20 juta. Salah, harusnya menurun. Karena kita melakukan impor. Berarti net ekspornya akan menurun. Yang D, net ekspor meningkat 20 juta. Salah. Harusnya net ekspornya menurun. Berarti jawabannya adalah yang
B di sini. Oke. Ini ya, kalau kita ingat lagi komponennya C plus I plus G plus NX. Nah, ekspor neto Indonesia itu adalah NX sama dengan ekspor dikurang impor. Jadi kalau tadi kita beli beli Samsung dari Korea seharga 20 juta, itu adalah komponen impor yang menyebabkan net ekspor kita akan berkurang. Oke, 3B ya. Nomor 4, menurut metode pengeluaran atau belanja, maka yang bukan merupakan komponen pendapatan nasional adalah, nah ini udah jelas ya yang tadi ya. Jadi, kan tadi komponen udah jelas ya, Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Sorry ya jelek ya. Nah, jadi ingat komponennya itu, kalau PDB dari sisi pengeluaran itu gini ya, konsumsi tambah investasi tambah belanja pemerintah tambah net ekspor impor. Nah, di sini yang dikecualikan apa berarti? Yang dikecualikan adalah tabungan masyarakat. Nah, sekarang mau refresh lagi nih, tabungan masyarakat itu apa sih sebenarnya? Jadi, kan tabungan masyarakat itu adalah salah satu komponen penunjang investasi ya. Jadi kan banyaknya tabungan masyarakat, nanti sama bank itu akan diputar menjadi investasi. Ya. Nah, tabungan masyarakat ini komponennya apa? Jadi, tabungan masyarakat ini bisa dibagi menjadi, tabungan masyarakat ini adalah salah satu komponen dari tabungan nasional kan ya? Kan tabungan nasional itu bisa berupa tabungan masyarakat sama tabungan swasta. Nah, kita jabarin dulu, tabungan masyarakat itu apa? Jadi, ketika pendapatan dikurangi pajak, jadi orang punya gaji nih, gajinya dikurangin pajak kan, PPh 21, kemudian dikurangi sama konsumsi pribadinya. Sisanya apa? Sisanya uangnya itu digunakan untuk menabung. Itulah yang dinamakan tabungan masyarakat di sini. Kemudian dari sisi pemerintah, ada yang namanya tabungan publik. Ketika penerimaan pajak melebihi belanja pemerintah, sisanya itu akan digunakan menjadi tabungan pemerintah. Nah, gabungan antara tabungan masyarakat sama tabungan pemerintah inilah yang dinamakan tabungan nasional atau S, ya. Jadi kita tambah di sini nih, tabungan swasta ditambah tabungan publik. Tabungan swasta tadi ya, Y min T min C, tabungan publiknya adalah T min G. Berarti kalau di sini kan T-nya bisa hilang nih, ya nggak? T-nya bisa hilang, berarti tinggal apa? Tinggal Y dikurang C dikurang Y. Jadi tabungan nasional itu adalah pendapatan dikurangi dengan konsumsi dikurangi dengan belanja pemerintah. Itulah itulah tabungan nasional. Oke, lanjut ya, nomor 4 berarti D ya, tabungan masyarakat. Nah, nomor 5, bila net receipt atau net income receipt itu dikurangi net payment receipt itu ternyata melebihi 0, berarti apa? Nah, kita tahu dulu nih. Pertama gini, ada yang namanya perbedaan antara produk domestik bruto sama produk nasional bruto. Kalau produk domestik bruto, itu kan pendapatan total yang diterima oleh faktor produksi yang terdapat di dalam negeri tanpa memperhatikan kebangsaannya. Jadi, PDB ini intinya adalah baik itu perusahaan Indonesia ataupun perusahaan asing, asal produksinya itu di Indonesia, maka termasuk komponen PDB. Nah, berkebalikan sama produk nasional bruto. Jadi produk nasional bruto ini adalah pendapatan total yang diterima oleh faktor-faktor produksi suatu bangsa ya, contoh Indonesia misal, tanpa memperhatikan di mana lokasinya. Jadi kalau ada Indonesia itu punya perusahaan di Singapura, dia produksi di situ, maka perusahaan tersebut termasuk ke dalam komponen produk nasional bruto ya. Jadi produk nasional bruto itu adalah perusahaan Indonesia yang ada di Indonesia ditambah dengan perusahaan Indonesia yang ada di Singapura gitu ya. Tapi kalau produk domestik bruto adalah perusahaan Indonesia yang terdapat di Indonesia ditambah dengan perusahaan asing yang terdapat di Indonesia. Jadi kalau domestik bruto ini itu dia memperhatikan wilayahnya ya. PDB ini memperhatikan wilayahnya. Tapi kalau PNB ini memperhatikan kebangsaannya. Gitu ya. Nah, net income receipt ini adalah GNP ya. Net income receipt ini adalah GNP. Jadi banyaknya yang diterima oleh suatu negara, baik itu diproduksi di negara asing, itulah GNP. Sedangkan net income payment itu adalah GDP. Jadi kan kalau misal
ada perusahaan produksi di Indonesia tuh, ya. Perusahaan asing produksi di Indonesia, terus kita harus membeli barang tersebut kan terhadap perusahaan tersebut. Berarti kan kita bayar tuh di situ. Nah, jadi apa yang kita bayar itu termasuk GDP untuk perusahaan asing tersebut. Sedangkan kalau ada perusahaan Indonesia di luar negeri, dia memproduksi suatu barang sama orang luar negeri dibeli, maka menjadi GNP negara kita. Nah, sekarang di sini gimana? Net income receipt atau GNP-nya itu ternyata lebih besar dari GDP kan berarti ya. Atau dalam kata lain, GDP-nya itu lebih kecil dari GNP. Itu yang B ya. Nomor 5 jawabannya B. Oke, lanjut. Pernyataan berikut. Semua benar tentang model ekonomi. Kecuali apa? Nah, jadi gini. Berarti kan sekarang kita bahas model ekonomi nih. Dulu kan kalau kita bahas, kenapa kita mempelajari makroekonomi kan? Kan bagaimana, kita bahas juga bagaimana cara ekonom berpikir ya. Awalnya itu kan dari apa? Dari teori-teori ekonomi, kemudian dari teori-teori ekonomi itu, si ekonom itu membuat suatu model-model ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian kan. Nah, model ekonomi itu gimana sih? Jadi gini, intinya model ekonomi itu adalah menggambarkan secara sederhana. Tadi saya udah pernah bahas ya. Jadi model ekonomi itu menggambarkan secara sederhana kondisi seperti pada kenyataannya. Jadi contohlah misal outputnya itu dimisalkan hanya misal mobil, hanya misal barang jasa aja gitu ya, tidak seluruh output. Jadi kita menggambarkan perekonomian secara sederhana di situ. Tidak menggambarkan perekonomian secara sempurna. Oke ya, jadi secara sederhana aja. Kemudian, nah contoh nih, contoh ada model hubungan ekonomi kurs real dan NX di situ, ya. Di dalam dunia nyata, harga relatif seluruh barang domestik dibandingkan dengan seluruh barang luar negeri kan. Kan NX ini kan apa? Perbandingan ekspor sama impor kan. Berarti kan harusnya seluruh barang domestik sama seluruh barang luar negeri. Tapi kalau di kenyataannya, dalam model ekonomi, itu hanya ada satu barang ataupun output. Jadi misal kita membandingkan kemarin apa? Big Mac ya. Kita cuma bandingin burger atau kita cuma bandingin mobil aja di situ. Nah, kemudian di bab ini model ekonomi itu juga kita menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Contohnya kita menggunakan yang namanya ceteris paribus kan. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misal kita mengasumsikan ternyata yang mempengaruhi tabungan itu hanya tingkat bunga. Tidak ada faktor-faktor lainnya atau ceteris paribus. Semua faktor lain dianggap konstan. Jadi kita hanya melihat hubungan antara tingkat bunga sama tabungan. Padahal yang mempengaruhi tabungan ada apa lagi? Ada pendapatan, gitu kan ya? Ada konsumsi. Tapi kita hanya mengasumsikan kalau tabungan itu hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga atau ceteris paribus. Semua hal dianggap konstan, semua variabel lain dianggap konstan. Oke? Nah, sekarang coba kalau kita lihat dari A. Model ekonomi itu terdiri dari variabel, simbol, sama persamaan matematika. Bener ya? Kan kalau kita belajar model ekonomi itu kan ada X per Y, kemudian ada P per Q ya, ada variabel, ada simbol di situ. Ada juga persamaan matematikanya. Yang B, menggambarkan secara sempurna kondisi seperti pada kenyataannya. Nah, ini salah ya. Tidak secara sempurna, tapi secara sederhana. Ya, ini salah yang B. Yang C, menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Tadi benar ya? Ceteris paribus kan? Semua variabel lain kita anggap konstan. Yang D, satu model hanya bisa dipakai untuk menjelaskan suatu masalah tertentu. Iya, contohnya tadi nih. Misal, model hubungan kurs real sama NX ya, dia menghubungkan antara ekspor neto sama kurs real aja, gitu ya. Kemudian permintaan barang ya, berarti menghubungkan antara tingkat harga sama permintaan aja, gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Menggambarkan secara sempurna kondisi seperti pada kenyataannya. Nomor 7. Pernyataan yang berikut yang kurang benar adalah, nah, sekarang kalau ini kita hubungannya sama horizon makroekonomi. Kan kita ingat ya, horizon waktunya itu ada dua kan? Ada jangka pendek, ada jangka pendek sama jangka panjang. Nah, kita refresh lagi tadi ya. Kalau menurut Keynes ada yang dia mengasumsikan itu perekonomian itu dalam jangka pendek. Dia berkata kalau harga itu bersifat sticky ataupun kaku.
atau penyesuaiannya itu lamban dalam menanggapi perubahan supply atau demand. Nah, akibatnya apa nanti? Akibatnya itu adalah permintaan itu tidak sama dengan penawaran dalam jangka pendek. Akibatnya terjadi pengangguran, terjadi kelebihan produksi di situ. Gitu ya. Jadi ada dua teori kan ya, menurut Keynes sama menurut teori klasik. Kalau menurut teori klasik ini, dia itu mengasumsikan perekonomian itu dalam jangka panjang. Itu sesuai dengan perekonomian jangka panjang nih teorinya. Dia mengatakan kalau harganya itu bersifat fleksibel, kemudian karena permintaan sama dengan penawaran akan tercapai yang namanya market clearing. Oke, sekarang kita lihat yang A. Market clearing atau flexible price cocok untuk menggambarkan fenomena ekonomi dalam jangka panjang. Bener ya? Market clearing, flexible price itu kan perekonomian jangka panjang. Yang B, sticky price menyatakan bahwa harga-harga tidak secara spontan mengalami penyesuaian ketika terjadi perubahan penawaran atau permintaan. Benar juga ya, sticky price kan harganya kaku. Berarti tidak secara spontan mengalami penyesuaian dia. Yang C, ekonom klasik. Nah, si klasik nih. Si ekonom klasik berasumsi bahwa harga-harga bersifat fleksibel. Benar ya? Harga bersifat fleksibel di sini. Yang D, sticky price cocok digunakan untuk menganalisa fenomena ekonomi jangka panjang. Nah, ini salah. Harusnya sticky price itu untuk menganalisa fenomena ekonomi dalam jangka pendek. 7D ya jawabannya. Oke. Lanjut, nomor 8. GDP suatu negara adalah Rp1.000, sedangkan GNP-nya 1.200. Pernyataan berikut yang tepat adalah, nah ingat tadi ya, GDP adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada perusahaan asing memproduksi di negara kita, itu termasuk GDP ya. Kebalikannya GNP. Kalau ada perusahaan kita di luar negeri memproduksi suatu barang gitu ya. Barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara di luar negeri. Warga negara tersebut itu maksudnya warga negara Indonesia ya misalnya, di luar negeri. Sedangkan yang GDP adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut atau di negara kita. Berarti di sini kita lihat nih, GDP-nya itu 1.000. Orang asing yang memproduksi di negara kita itu cuma $1.000 misalnya. Sedangkan kita memproduksi di negara asing itu $1.200. Pernyataan berikut ini yang paling tepat adalah, coba kita lihat yang A ya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut lebih besar dibanding barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara tersebut di luar negeri. Salah ya? Salah nggak? Barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut lebih besar dibanding barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara tersebut di luar negeri. Salah ya? Di luar negeri kan dia berapa? Coba kita lihat yang B dulu deh ya. Yang B, barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut lebih kecil. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut lebih kecil dibanding barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara tersebut di luar negeri. Yang C, barang dan jasa yang diimpor lebih besar dibanding barang dan jasa yang diekspor. Nah, ini tidak ada hubungannya. Yang C tidak ada hubungannya. Yang D tidak dapat ditentukan, tidak. Nah, berarti antara A sama B nih sekarang. Kira-kira gimana? Kira-kira A apa B di sini? Coba kita baca lagi ya. Yang B ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA di negara tersebut. Berarti di Indonesia ya. Jadi WNA itu punya perusahaan di negara kita. Itu lebih kecil dibanding barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi orang Indonesia di luar negeri. Bener ya yang B ya? Ya nggak? Kan gini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki WNA. Ini maksudnya adalah perusahaan asing yang ada di Indonesia nih. Di negara tersebut, di negara Indonesia ya. Lebih kecil. Bener ya? Kan cuma 1.000 nih dia ngasilinnya. Dibanding barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi negara tersebut. Dibanding faktor barang dan jasa Indonesia yang diproduksi di luar negeri. 1.200 nih. Nah, berarti bener ya yang B ya, lebih kecil. Kalau yang A salahnya apa? Lebih besar di sini. Harusnya lebih kecil. 8B ya. Oke, nomor 9. Nah,
Nomor 9 ini adalah pernyataan bahwa kenaikan 1% dalam tingkat inflasi menyebabkan kenaikan 1% dalam tingkat bunga nominal. Merupakan pernyataan yang sesuai dengan, nah masih ingat kan ya? Ini adalah salah satu pernyataan dari efek Fisher. Ya, kan kalau efek Fisher itu bunyinya kayak gini nih. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal ditambah, suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Jadi kalau ada kenaikan 1% dalam inflasi, berarti ada kenaikan 1% dalam tingkat bunga nominal. Inilah efek Fisher. Kalau teori kuantitas uang gimana? Teori kuantitas uang itu adalah M kali V sama dengan P kali Y. Yaitu banyaknya jumlah uang yang beredar dan transaksi uang beredar itu setara dengan banyaknya pendapatan dan harga dalam negara tersebut. Itulah teori kuantitas uang. Kalau expose apa? Expose itu kan suku bunga real yang benar-benar terrealisasi ya. Lawannya apa? Lawan expose. Ada ex ante ya. Atau suku bunga real yang diharapkan. Kemudian ada juga netralitas uang nih. Yaitu perubahan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Ya, jadi uang beredar itu tidak mempengaruhi variabel real, tapi mempengaruhi variabel nominal aja gitu ya. Jadi dalam dunia nyata uang bersifat netral dalam jangka panjang. Nah, nomor 9 jawabannya C ya, efek Fisher. Oke, lanjut. Nah, kemudian berikut ini yang bukan merupakan biaya-biaya akibat inflasi yang diharapkan adalah, nah ini kita juga pernah bahas nih ya, biaya inflasi yang diharapkan sama biaya inflasi yang tidak diharapkan kan ya. Nah, jadi ingat dulu, kalau biaya inflasi yang sesuai harapan ada apa aja? Yang pertama ada biaya kulit sepatu atau shoe leather cost. Atau ketika inflasi terjadi, maka jumlah uang yang dipegang oleh seseorang itu semakin tidak berharga kan ya. Yang tadinya dia punya $5 bisa beli 5 Indomie, sekarang dia punya $5 hanya bisa membeli 3 Indomie. Jadi untuk membeli 2 Indominya lagi, dia itu harus balik lagi tuh ke bank untuk mengambil uang. Nah, ini kita asumsikan zaman dulu ya, nggak ada M-Banking. Jadi diasumsikan orang ini balik lagi ke bank. Nah, itu akan terjadi berulang di bulan-bulan selanjutnya. Akibatnya apa? Akibatnya diasumsikan di sini analoginya, kita asumsikan kalau misal sepatunya itu dia akan semakin cepat melupas kan, karena dia bolak-balik ke bank nih. Jadi kulit sepatunya itu akan cenderung terkelupas gitu ya. Jadi ada yang namanya biaya kulit sepatu analoginya. Ya aslinya itu adalah ketika orang sering bolak-balik ke bank, maka akan ada biaya transport tambahan di situ. Ada biaya Gojek, kemudian ada biaya administrasi di situ. Jadi ada biaya tambahan lah ya, intinya dengan adanya inflasi tersebut. Oke. Yang kedua ada yang namanya menu cost. Jadi kalau misal terjadi inflasi, pasti kan di suatu Alfamart atau minimarket itu kan terjadi yang namanya perubahan harga tuh ya. Ada perubahan katalog harga kan. Nah, di situ berarti perusahaan itu harus mencetak harga baru di situ atau mencetak harga baru atau disebut dengan menu cost ya. Kemudian ada juga distorsi pajak, ada juga variabilitas harga-harga yang relatif. Jadi maksudnya adalah apa? Adanya beberapa pajak yang terdistorsi ya. Jadi pajak itu harganya menjadi berbeda-beda gitu. Jadi pengenaan pajak dari setiap barang itu menjadi berbeda. Ataupun mengakibatkan harga-harga tersebut menjadi relatif. Nah, kita juga mengenal adanya biaya inflasi yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya apa? Contohnya adalah adanya redistribusi kekayaan antar individu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya ada orang meminjam uang nih, ketika dia meminjam uang, kemudian perekonomian terjadi inflasi, maka orang yang mengutang ini akan rugi, orang yang dihutangi akan rugi kan ya, karena uang yang dikembalikan nilainya itu sudah turun karena terjadinya inflasi, maka di situ ada redistribusi tuh, ada redistribusi kekayaan antar individu ya. Nah, berarti di sini yang bukan merupakan biaya akibat inflasi yang diharapkan adalah redistribusi kekayaan antar individu ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 11. Nah, ini kita masuk ke bab ini ya, bab jumlah uang beredar ya. Cadangan minimum atau reserve requirement
atau RR itu sebesar 20%. Ya, RR-nya sebesar 20%. Kemudian berarti sebuah bank harus memiliki cadangan sebesar $1.000 apabila simpanan deposit bank itu sebesar berapa? Nah, jadi kan diasumsikan kalau cadangan bank itu 20% ya. Nah, berarti si bank itu harus memiliki cadangan $1.000 apabila simpanannya itu sebesar berapa, gitu ya. Kan cadangan ini salah satu komponen dari deposit kan, kita ingat ya. Nah, kita jabarin dulu di sini. Nah, cadangan atau reserve adalah bagian dari deposito simpanan yang tidak dipinjamkan oleh bank. Jadi intinya gini, kan seseorang itu, rumah tangga itu dia melakukan penyimpanan uang ke bank tuh, melakukan deposito bank tuh. Nah, sama si bank ini depositanya itu bisa dicadangkan atau bisa diputar lagi kepada investor melalui pinjaman uang. Jadi kalau misal dicadangkan oleh bank itu namanya reserve. Tapi kalau misal diberikan lagi kepada investor, diputar uangnya, itu namanya adalah itu namanya adalah pinjaman bank. Jadi bank itu punya dua insentif ya, terhadap uang yang didepositokan atau uang yang ditabung oleh masyarakat. Lanjut. Nah, cadangan minimum atau reserve requirement ini adalah cadangan per deposit ya, atau reserve per deposit. Nah, sekarang kan kita tahu nih rumusnya. RR sama dengan R per D kan ya. Tadi RR-nya berapa? Kita udah tahu kan ya, RR itu adalah 20%. Kemudian cadangannya berapa R-nya? $1.000. Nah, sekarang kita mau tahu D-nya itu berapa, depositnya itu berapa. Ya udah, kita tinggal pakai rumus ini ya. Berarti kan depositnya tinggal apa nih berarti? Depositnya tinggal, nah berarti kan RR sama dengan 1.000 per D ya. Ya udah, berarti tinggal gampang aja ya. D-nya itu tinggal 1.000 dibagi 20% atau sebesar 5.000 di situ. Berarti depositnya adalah $5.000 ya. Oke, jawabannya adalah C di sini ya. Oke, lanjut. Dampak kebijakan pada large open economy itu gimana? Berarti kalau kita bahas itu kemarin kita pernah bahas ya, perbedaan antara perekonomian tertutup, perekonomian terbuka kecil, sama perekonomian Amerika, yaitu perekonomian terbuka besar. Nah, jadi perekonomian terbuka besar Amerika Serikat itu adalah perbandingan atau gabungan antara perekonomian tertutup sama perekonomian terbuka kecil. Jadi hasil dari analisis perekonomian terbuka besar adalah campuran dari hasil untuk kasus perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka kecil. Nah, ternyata perekonomian di Amerika Serikat ini adalah gabungan konsep antara closed economy sama small open economy. Jadi nomor 12 itu jawabannya adalah C ya. Nah, itu sempat saya bahas di slide bab perekonomian terbuka ya. Oke. Nomor 13. Surplus perdagangan terjadi ketika apa? Nah, yang namanya surplus, pastilah, udah tahu ya kita ya. Berarti penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Ekspor lebih besar dari impor. Kemudian, output yang dihasilkan, barang yang dihasilkan itu lebih besar dari spending-nya kan ya. Jadi, output yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian kan kita konsumsi kan ya. Nah, konsumsinya itu lebih kecil daripada output-nya. Makanya output-nya itu nanti bisa kita ekspor keluar, gitu ya. Nah, jadi surplus perdagangan adalah ketika output-nya itu lebih besar dari spending-nya atau lebih besar dari pengeluarannya. Jadi pengeluaran ini bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk konsumsi tadi kan ya? Bisa berbentuk investasi, bisa berbentuk belanja pemerintah. Kalau output yang dihasilkan lebih banyak dari CIG ini, dari spending ini, dari pengeluaran ini, maka suatu negara bisa melakukan ekspor di situ. Makanya ekspornya akan lebih besar dari impor. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah defisit perdagangan. Ketika pengeluarannya atau spending-nya di negara tersebut ternyata konsumsinya itu lebih besar daripada output yang dihasilkan. Makanya pemerintah harus melakukan impor. Ya, harus melakukan impor barang untuk mencukupi kebutuhan di negara tersebut. Nah, makanya akan terjadi minus NX. Tadi kalau misalnya positif, berarti dia, kalau terjadi surplus, berarti dia akan terjadi plus NX. Berarti gimana nih di sini nih? Nomor 13. Yang A, output lebih besar dari spending. Ya, bener ya ini ya, output lebih besar dari spending, kemudian X lebih besar dari M. Ekspor ini adalah X, impor ini adalah M. Ya, berarti yang A ini bener ya. Oke. Kalau yang B, output lebih kecil dari spending, salah. Harusnya lebih besar. Yang C, output lebih besar dari spending, benar.
Tapi Excel lebih kecil dari impor. Salah ya, harusnya ekspor itu lebih besar dari impor. Yang D, output sama dengan spending. Salah ya. Nah, ya, harusnya outputnya itu lebih besar dari spending untuk mengekspor di situ. Oke. Nah, ini ya notes ya tadi ya. X sama dengan ekspor, M sama dengan impor di situ. Oke, lanjut. Nomor 14. Prabowo Widodo baru lulus dari perguruan tinggi dan sedang mencari pekerjaan. Nah, ini kita bahas bab pengangguran berarti ya di sini ya. Tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran titik-titik dan tingkat partisipasi angkatan kerja titik-titik. Nah, kita bahas sedikit nih. Kan ada yang namanya labor sama dengan employment plus unemployment. Jadi, labor ini adalah jumlah angkatan kerja sama dengan orang yang bekerja ditambah orang yang menganggur. Jadi, orang yang menganggur ini termasuk angkatan kerja ya. Jadi, bekerja itu adalah employee, orang yang sedang bekerja pada pekerjaan dan dibayar, itu ya E ya, employee ya. Kemudian tidak bekerja atau unemployee, yaitu tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, inilah pengangguran nih. Tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan. Dia termasuk ke dalam labor. Kemudian ada angkatan kerja atau labor force. Ya, angkatan kerja tadi ya, labor ya. E tambah U. Yaitu jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Atau jumlah orang yang bekerja ditambah orang yang tidak bekerja. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, berarti kalau misal si Prabowo Widodo ini dia baru aja lulus dari perguruan tinggi dan sedang mencari pekerjaan. Berarti dia termasuk ke dalam fresh graduate. Fresh graduate ini termasuk ke dalam pengangguran apabila dia tidak mendapatkan pekerjaan ya. Apabila dia belum mendapatkan pekerjaan, dia termasuk dalam pengangguran. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran akan naik berarti ya. Tingkat pengangguran akan naik karena dia termasuk pengangguran nih. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja akan naik juga. Kan pengangguran itu adalah komponen dari labor kan. Berarti kalau unemployment-nya naik, berarti labor-nya naik. Berarti jawabannya yang C ya. Dua-duanya akan meningkat di situ. Oke. Nomor 15. Nah, ini mungkin nomor terakhir ya, kita bahas ya. Berikut ini yang dapat menyebabkan kenaikan pengangguran adalah apa? Coba kita lihat dulu dari yang A ya. Kenaikan jumlah orang yang memasuki masa pensiun. Nah, kalau orang memasuki masa pensiun, berarti dia dianggap keluar dari angkatan kerja. Jadi orang yang pensiun ini adalah orang yang keluar dari angkatan kerja ya. Jadi dia tidak termasuk L. Dia tidak termasuk L. Dia tidak termasuk labor di situ. Kemudian yang B. Yang B, kenaikan jumlah orang yang berhenti dari pekerjaannya guna mengurus rumah tangga. Berarti dia juga keluar dari angkatan kerja nih. Dia udah nggak niat lagi mencari pekerjaan. Dia udah berniat untuk berhenti dari pekerjaan. Berarti dia juga keluar dari labor ya, sama ya. Yang C, kenaikan jumlah orang yang tamat sekolah dan mencari pekerjaan. Nah, inilah fresh graduate. Fresh graduate berarti dia termasuk pengangguran. Yang C termasuk ya. Yang D, kenaikan jumlah orang yang berhenti bekerja guna melanjutkan sekolah. Misal dia dari S1 nih udah kerja, kemudian dia berhenti kerja untuk lanjut S2. Nah, berarti dia tidak termasuk pengangguran ya. Dia dikecualikan dari labor di situ. Berarti jawaban Oke, sorry ya. Sorry tadi putus ya. Oke, kita bahas lagi nih. 15. Berikut ini yang dapat menyebabkan kenaikan pengangguran. Tadi ya yang pertama ya. Kenaikan jumlah orang yang memasuki masa pensiun. Berarti kalau orang pensiun ini berarti dia sudah keluar dari angkatan kerja kan ya. Berarti dia tidak termasuk lagi ke dalam labor. Ya, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, kenaikan jumlah orang yang berhenti dari pekerjaannya guna mengurus rumah tangga. Berarti dia berhenti dari pekerjaan dan berniat untuk tidak bekerja lagi nih. Berarti dia juga keluar dari labor ya, sama ya. Yang B juga keluar dari labor. Yang C, kenaikan jumlah orang yang tamat sekolah dan mencari pekerjaan. Kalau orang yang tamat sekolah dan mencari pekerjaan, berarti dia itu dinamakan fresh graduate. Fresh graduate ini adalah salah satu komponen dari pengangguran. Yang C berarti benar ya. Yang C benar. Yang D gimana? Kenaikan jumlah orang yang berhenti bekerja guna melanjutkan sekolah. Misal dia udah S1, kemudian dia berhenti kerja untuk melanjutkan S2. Berarti dia dikecualikan dari labor. Karena tujuannya untuk sekolah di sini. Ya. Bukan karena dia menganggur.
Berarti nomor 15 ini jawabannya adalah C, yaitu kenaikan jumlah orang yang tamat sekolah dan mencari pekerjaan, atau kenaikan jumlah fresh graduate yang menambah jumlah pengangguran. Oke, berarti pertemuan yang pagi ini cukup sampai nomor 15 dulu ya. Nanti sore akan kita bahas dari nomor 16 sampai ke esai. Oke? Gimana kira-kira, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nih. Mas, penggunaan kartu kredit itu menambah jumlah uang beredar ya? Nah, ini kalau zaman saya kuliah dulu, 2014 itu, belum diajarkan ya, kartu kredit itu menambah atau tidak jumlah uang beredar. Tapi kemarin saya sempat ngajar kelas bimbel, itu ada yang mengatakan kalau kartu kredit ataupun GoPay kalau nggak salah ya, itu dia bisa menambah jumlah uang beredar. Tapi dipastiin lagi aja sama dosennya ya. Soalnya waktu saya dulu jadi mahasiswa tuh belum diajarkan nih kartu kredit apakah dia menambah jumlah uang beredar atau tidak. Atau nanti mungkin bisa googling ya, penambahan kartu kredit. Tapi kalau setahu saya sih harusnya karena dia, kalau misal dia liquid, harusnya dia menambah. Tapi kalau dia tidak liquid, dia tidak menambah gitu ya. Oke, gimana, ada pertanyaan lain? Gimana, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjut nanti sore ya, jam 3 ya, jam 3 atau jam 4 ya. Nah, nanti bisa setengah 4 kalau nggak salah. Kita lanjutkan nanti sore. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.